Salam multimedia. Dalam segmen kita kali ini, kita akan membahas kiat ke-8, yaitu sajikan penjelasan dalam berbagai format. Secara ilmiah, nama kiat ini adalah Multiple Representation Principle. Mari kita mulai bahas. Pengertian utama dari Multiple Representation Principle adalah bahwa pembelajaran itu menjadi lebih efektif jika penjelasan disajikan dalam berbagai format. Kita mau menjelaskan konsep atau proses, maka jangan hanya teks saja, jangan hanya gambar saja, tapi juga ada hal-hal yang lain. Kalau kita menjelaskan dengan teks, teks hanya cukup dengan kata kunci saja, atau istilah-istilah asing yang akan dipakai. Gambar kita jelaskan dengan berbagai gambar yang memperjelas konsep yang akan kita sampaikan. Dengan grafik, dengan bagan, blok diagram, atau foto, silahkan digunakan. Yang berikutnya adalah narasi atau penjelasan yang direkam. Yang berikutnya berupa video. Yang berikutnya lagi adalah berupa animasi. Nah, kita punya prinsip-prinsip sebetulnya yang terkait dengan representasi ini semua. Rumus itu terutama kalau menjelaskan matematika, fisika, kimia, ya, ilmu-ilmu alam, ilmu pasti ada rumusnya, dan itu pasti penting untuk disampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi ini adalah berupa pseudocode atau berupa flowchart atau diagram proses. Ini adalah format-format yang seharusnya kita dapat sampaikan apabila kita ingin menjelaskan dengan sebaik-baiknya kepada para pembelajar kita. Nah, format penjelasan ini setidaknya ada 4 macam. Yang pertama adalah dengan formatnya modality. Modality ini mode visual berupa gambar dan tulisan. Lihat di sini ya. Gambar, bagan, grafik begitu ya, kemudian tulisan ini berupa keterangan ya. Kemudian yang aural ini mode narasi, modality principle. Ingat ya bahwa kita lebih baik menarasikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah dinamika dari apa yang kita sampaikan, terutama kalau kita menjelaskan proses atau sebuah konsep yang banyak tahapannya ya, panjang. Kemudian yang berikutnya adalah berupa rumus, berupa video, berupa animasi, berupa abstraksi. Ya, dengan menggunakan rumus, sesuatu konsep bisa menjadi jelas dan menjadi pasti. Terutama bidang kimia, bidang fisika, ilmu pasti itu ya. Dan tidak kalah penting adalah berupa simbol, berupa icon, berupa indeks. Simbol misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu dengan ringkas, masalah marka lalu lintas saja atau tanda lalu lintas. Nah, kita dengan simbol itu juga dapat membuat yang lebih jelas. Alasannya kenapa ini menjadi penting, yang pertama adalah bisa menaikkan engagement. Jadi dengan adanya berbagai mode penjelasan, maka si pembelajar kita bisa menjadi lebih fokus. Karena kalau salah satu tidak begitu jelas, maka mode yang lain diharapkan bisa memperjelas hal tersebut, sehingga dia bisa menjadi lebih terhanyut selama dalam pembelajaran. Ya, kita tahu kalau hanya tahu rumusnya saja, kita belum tentu bisa memahami lebih luas dan lebih dalam. Tapi ketika kita beri contohnya, contoh penerapannya ya, diberikan animasinya, diberikan videonya, nah, pengetahuan orang atas konsep yang kita jelaskan itu akan tentu saja lebih jelas, lebih luas, dan lebih dalam. Yang berikutnya adalah salah satu atau lebih format yang kita sampaikan itu akan cocok dengan gaya belajar dari pembelajar. Ingat, minimal gaya pembelajar itu ada 3. Ada yang senang dengan aural, dengan suara penjelasan. Ada yang senang dengan visual, ada yang senang dengan kinestetik. Jadi kalau kita memberikan berbagai penjelasan, minimal ada 3 penjelasan ditambah 4 yang tadi, setidaknya salah satunya atau salah 2, salah 3-nya
akan pas dengan mode pembelajar yang disukai. Baiklah, kita akan hentikan dulu di segmen ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!